Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kelas 8 ketemu lagi dengan Ibu Anita di pertemuan hari ini untuk materi yang berikutnya ya. Setelah pertemuan sebelumnya Ibu pernah menjelaskan bahwa materi pelajaran IPS itu ada apa saja, ya kan? Dan saya lihat, sudah ada beberapa yang upload di medsosnya tentang cabang-cabang ilmu IPS. Jadi ilmu IPS itu ilmu pengetahuan sosial itu cabangnya ya, ada geografi, ada sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Nah, materi seperti ini yang lebih spesifik nantinya kalian akan pelajari ketika naik ke tingkat SMA ya. Jadi untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosialnya itu kita, tidak terlalu spesifik, jadi namanya ilmu pengetahuan sosial. Namun mencakup ilmu yang tadi itu 4. Jadi kalau sudah ada yang beli buku ya, seperti ini misalnya nih. Kelihatan ya? Nah, ini kalau ada yang beli, buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial seperti ini, itu di dalamnya ada beberapa bab. Nah, di dalamnya itu ada materi, geografi untuk yang bab 1, yang untuk bab 2-nya itu mencakup sosiologi. Nah, yang bab 3-nya itu ekonomi dan yang bab keempatnya itu sejarah. Namun karena saat ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka, tidak mesti bahwa, harus, semua isi buku ini kita pelajari, tapi kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak yang ada di rumah saat ini. Namun untuk pengenalan lebih awal ya tentang geografi, materi pelajaran kita geografi di bab 1 ini, karena berkaitan jadi di kelas 8 ini untuk pelajaran geografinya, mungkin kalian masih ingat ya waktu kelas 7 itu kalian banyak mengenal tentang Indonesia. Jadi Indonesia berada di mana, berada di antara, benua apa, berada di antara samudra apa, kemudian dia tuh, teksturnya apakah dia pegunungan atau kepulauan, atau banyak gunung berapi dan sebagainya, itu kalian banyak mengenal ketika kelas 7. Nah, untuk kelas 8 ini kalian akan lebih banyak mengenal lagi tentang ASEAN ya, tentang ASEAN. Namun kita akan kontekstualkan ke, bagaimana, ada perubahan interaksi manusia setelah adanya wabah COVID-19 ini di negara-negara ASEAN. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu ASEAN. Nanti bisa sampaikan ya di grup, WhatsApp kita, ASEAN itu kepanjangannya apa, kemudian, siapa saja negara yang masuk di, anggota-anggota ASEAN. Masih ada yang ingat ketika SD ya, ada dipelajari negara-negara yang termasuk anggota ASEAN? Ayo, siapa? Nah, Ibu kasih contoh ya, ini, negara ASEAN, yaitu Malaysia. Nah, itu salah satunya, tentang, itu salah satunya anggota dari ASEAN. Terus bagaimana, apakah juga, Malaysia kena corona atau kena COVID-19? Iya, se-Asia Tenggara itu semuanya kena. Bagaimana menangani negara-negaranya itu menangani, eee, tentang pandemi yang ada, tentu kita bisa lihat ya, dari kehidupan sehari-hari bagaimana akhirnya masyarakat dalam berinteraksi sekarang walaupun sudah keluar rumah, sudah boleh keluar rumah, namun ingat kita tetap harus selalu cuci tangan, tangan kita harus bersih, jangan pernah pegang muka kalau, tangannya kotor. Jadi, kalau tidak dapat air mengalir, itu pakai hand sanitizer ya. Kemudian jaga jarak, kalau bisa 2 meter ya, jangan jangan dekat-dekat gitu sama orang, sama ingat ini yang wajib, pakai masker ya, kemana-mana pakai masker, kemudian makan makanan yang bergizi dan itulah apa ya, gaya hidup kita yang sekarang yang baru. Jadi anak-anak di rumah itu harus menerapkan hal tersebut. Nah, untuk yang mengenai negara ASEAN, kemudian bagaimana interaksi
antar ruangnya, kita akan melihat dulu ya materi yang akan Ibu sampaikan. Bentar ya. Oke, ini dia. Oke, ini bagaimana negara-negara ASEAN ya. Jadi negara ASEAN bagaimana akhirnya terjadi perubahan hubungan antar negara ya. Jadi dapat dilihat di sini ruang adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang meliputi daratan, lautan, lapisan udara di atasnya, dan lapisan tanah atau batuan sampai kedalaman tertentu yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup manusia. Jadi ruang itu lokasi kita berada. Apakah di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, sama dengan kalian. Ketika dulunya, waktu masih bulan Januari, kalian berada di Umul. Sekarang ada di rumah. Nah, itu semua namanya interaksi antar ruang. Sekarang kita berada di masa sekarang. Masa dulu waktu bulan Januari ada di Umul. Nah, itulah maksudnya interaksi antar ruang berkaitan dengan tempat tinggal kita sehari-hari. Terus bagaimana dengan negara-negara ASEAN? Bagaimana hubungan antara negara Indonesia dengan negara ASEAN? Waktunya masih bulan Januari, hubungan kita dengan negara-negara ASEAN itu masih seperti biasa aja. Namun untuk hari ini, ketika negara ASEAN ingin rapat, maka mereka akan menggunakan rapat secara virtual, tidak langsung pertemuan. Jadi sebelumnya ada beberapa bulan yang lalu, menteri-menteri keuangan tuh bertemu se-Asia Tenggara, ya, se-ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Itu pertemuan menteri-menteri keuangan membahas tentang krisis nih yang terjadi karena pandemi COVID-19. Itu pertemuannya pakai virtual saja, tidak pertemuan secara langsung. Nah, itulah dimaksud dengan adanya perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN ya. Itu maksudnya. Nah, ini untuk saya kasih yang langsung ke ASEAN ya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini untuk mengenal secara lokasi ya. Lokasinya itu Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi. Geologi itu artinya secara batu-batuannya itu seperti apa ya. Itu semua dimaksud seperti itu. Kemudian menjadi dua kawasan, ada Asia Tenggara Daratan atau Indochina, ada Kepulauan Melayu, ya itu semuanya sama. Kemudian ada yang relatif lebih lama datarannya, ya. Oke, kita next dulu. Kita percepat dulu materinya. Kalau perubahan-perubahan tempat tinggal itu, pikir itu kalian sudah paham ya, karena sebelumnya berada di mall, terus selanjutnya ada di rumah, kemudian berubah alam berubah karena misalnya adanya bencana seperti di Masamba. Siapa di sini yang ada di Masamba sebelumnya masih bagus semua jalanannya, akhirnya sekarang malah tertimbun longsor. Nah, itu semua namanya perubahan karena bencana alam. Oke, ini ya. Ini batas dari Asia Tenggara. Di batas wilayah Indonesia nih, mohon maaf ya. Batas wilayah Indonesia. Ini kalau mau mengenal Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Coba buka petanya, cari peta ya. Cari peta, terus lihat ini. Buka peta Asia Tenggara. Di buku ini ada loh. Di buku ini ada peta Asia Tenggara. Saya bukakan ya. Nah, ini dia.
ya. Ini, nggak kelihatan ya? Nanti kalian buka sendiri di buku kalian ya. Kalau punya buku kelas 8 ilmu pengetahuan sosial, atau kalau tidak kalian buka peta Asia Tenggara. Nah, nanti akan kelihatan di situ perbatasan-perbatasan negara di Indonesia ya. Jadi sebelah barat ada Samudra Hindia, kemudian sebelah timurnya Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sebelah selatannya Australia dan Samudra Hindia. Sebelah utaranya itu ada ini nih, Malaysia, Singapura, Filipina, Samudra Pasifik, dan Laut Cina. Ya, oke. Jadi untuk mengenal negara-negara Asia Tenggara boleh buka bukunya di situ ya. Baik, kita masuk ke sini ya. Kalau untuk mengenal lebih jauh negara-negara Asia Tenggara, kalian bisa baca di buku kalian ataupun di materi-materi kita di buku itu ada scan barcode ya, bisa dibuka. Jadi ada barcode bisa dibuka ini seperti ini. Nah, itu ada nanti keluar bacaan di luar dari buku kalian. Di situ ada nanti semua letak astronomisnya. Nah, pertanyaan Ibu, apa itu letak astronomis? Jadi, apa itu letak astronomis? Kemudian, apa itu letak geografis? Ya, sekira itu dulu deh, 2 ya. Nanti lagi dah kalau pertemuan berikutnya Ibu tanya lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, ini nih, kerjasama atau interaksi antar negara ASEAN. Jadi, ada kerjasamanya di bidang sosial. Bidang sosial itu artinya hubungan antar manusia ya. Sosial itu kan kehidupan manusia, kehidupan bersama. Jadi apa saja kegiatan-kegiatannya nanti kita lihat di sini. Kemudian secara politik, secara ekonomi, budaya dan pendidikan. Secara politik itu jadi hubungan antar negara, bagaimana supaya tetap terjalin hubungan untuk menjaga keamanan. Nah, untuk ekonomi itu bagaimana kita saling meningkatkan kerjasama untuk saling meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti saat ini nih, pada pandemi COVID-19, masing-masing negara itu membuat kebijakan-kebijakan ekonomi untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya. Namun, ini tidak berarti bahwa antar negara itu tidak saling membantu. Kita tetap saling membantu. Nah, ya ini contohnya nih. Saya kasih lihat kalian dulu ya. Ibu kasih lihat kalian. Kerja sama politik nih, keamanan nih. Kayak kalian pernah nggak nonton itu penangkapan koruptor yang sudah lebih 10 tahun? Joko Chandra. Nah, itu karena adanya kerja sama politik dan keamanan dengan pihak Malaysia sehingga akhirnya Joko Chandra itu bisa ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk melanjutkan untuk melakukan hasil hukumannya. Jadi Joko Chandra itu dia sudah lebih 10 tahun buron, sudah putus di pengadilan apa hukumannya dan pada saat itu dia melarikan diri dan tidak bisa ditangkap. Tidak diketahui hingga akhirnya lebih 10 tahun baru ditahu dan itu karena kerjasama antara negara Indonesia dan Malaysia ya. Oke, kita buka dulu yang lainnya ya. Saya mau menambahkan di sini ada video ingin Ibu perlihatkan ke kalian.
Nah, ini contoh komunikasi ya. Dulu pas pertama kali punya rumah. Oke, anak-anak tadi ya sudah dengar sebagian dari Ibu Menteri Luar Negeri kita, apa saja permasalahan-permasalahan secara global yang dihadapi oleh semua negara di berbagai belahan dunia, namun kita akan kerucutkan ke menjadi se-Asia Tenggara. Nah, yang pertama tentunya anak-anak semua harus mengenal dulu negara-negara yang tergabung di Asia Tenggara itu sebenarnya apa saja ya. Nah, nanti setelah itu baru dilihat eee, apa saja permasalahan yang timbul setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin kalian sudah merasakan ya bahwa harga barang-barang mungkin semakin mahal, kemudian banyak yang menjadi pengangguran, itu dari segi ekonomi, jadi berkurangnya lapangan pekerjaan. Namun ternyata kalau kalian bisa lebih kreatif lagi, itu bisa saja kalian membuat ya usaha-usaha di rumah untuk mengurangi ketergantungan kepada bantuan dari pemerintah. Jadi saya punya cerita, ada keluarga saya kan sekolahnya sekarang di rumah, jadi dia akhirnya buka juga usaha jual-jualan di rumahnya. Dan dia menjadi reseller produk dan dia menggunakan medsosnya untuk berjualan. Nah, itu tentunya karena dia lihat kebutuhan masyarakat. Jadi kalian juga bisa seperti itu. Kira-kira apa kebutuhan masyarakat yang sangat dominan saat ini. Baik, kita kembali ya tentang mengenal negara di Asia Tenggara itu bagaimana interaksi antar ruangnya, bagaimana ada perubahan-perubahan yang terjadi antar negara di Asia Tenggara itu terutama untuk pertemuan secara tatap muka langsung itu
yang berubah. Jadi sangat dibatasi untuk pertemuan langsung kalau tidak penting. Kalaupun harus bertemu ya itu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik, untuk yang sudah punya buku ya, Ibu harapkan kalian bisa menguasai materinya tentang mengenal negara-negara Asia Tenggara ya. Ada di buku kalian lengkap sekali. Ibu harap kalian baca-baca aja dulu itu. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan diskusi yang sudah kalian baca. Untuk persiapan diskusinya, Ibu harapkan nanti kalian bisa mencari sumber yang terkait dengan pengaruh interaksi antar negara ASEAN, ya. Kenapa ada kerjasama, kenapa ada interaksi yang terjadi di antara negara-negara ASEAN itu untuk pertemuan kita berikutnya nanti. Tapi yang pertama kalian harus baca dulu negara-negara ASEAN itu yang mana saja. Nanti setelah itu diskusi kita akan kita lanjut mengenai eh, kenapa harus ada kerjasama di negara Asia Tenggara ini yang diwujudkan dalam bentuk organisasi ASEAN. Ingat, cari tahu ya apa kepanjangannya ASEAN. Sekian dulu dari Ibu, anak-anak tetap jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah ataupun bertemu dengan orang di sekitar kalian, selalu bersihkan tangannya dengan air mengalir, kalau tidak air mengalir pakai hand sanitizer. Sekian dulu dari Ibu, Nunwal Kalomia Maestro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.